Sebanyak 6 emiten resmi melakukan Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada Selasa 8 November 2022. IPO 6 emiten ini menjadi perusahaan tercatat ke-45, 46, 47, 48, 49, dan 50 di BEI pada tahun 2022. Di bidang teknologi, e-commerce Blibli.com ikut go public. PT Global Digital Niaga Tbk dengan kode saham BELI merupakan entitas grup Jarum, menawarkan sahamnya dengan harga Rp450 per saham. Blibli diperkirakan mengantongi dana hasil IPO sebesar Rp8 triliun. Rp5,5 triliun rencananya dipakai untuk pembayaran utang. Menurut analis, kehadiran IPO Blibli membuat rebound bagi saham sejenis seperti Gotoh dan Bukalapak untuk jangka pendek. Jadi investor kami rekomendasikan jangan melihat saham tersebut untuk jangka pendek. Jangan beli hari ini, pengennya minggu depan udah langsung cuan sekian ratus persen gitu. Jadi kita perlu melihat, perlu memberi waktu perusahaan untuk lebih lanjut lagi membuktikan kinerjanya gitu ya. Mungkin untuk jangka mid to long term oke lah. Di bidang kesehatan ada PT Famon Awal Bro Sedaya Tbk dengan kode PRAY yang mengelola Primaya Hospital. Perusahaan rumah sakit ini merupakan portofolio grup Saratoga milik Sandiaga Uno. Dengan harga saham Rp900 per saham, perseroan mengantongi nilai penawaran umum perdana sekitar Rp272 miliar. Kemudian ada PT Jaya Mas Medika Industri Tbk dengan kode saham OMED melepas 15% saham baru ke publik. Harga saham Rp204 per saham berpotensi meraup dana IPO sebesar Rp828 miliar. Di sektor komoditas sawit, PT Citra Borneo Utama Tbk dengan kode saham CBUT melepas saham dengan harga Rp690 per saham. Perusahaan sawit hilir milik konglomerat Kalimantan Tengah ini berpotensi meraup Rp431,25 miliar. Ada juga PT Mentobi Karya Tama Raya Tbk dengan kode MKTR melepas saham di harga Rp120 per saham. Perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik Maktur Group ini akan meraup dana hasil IPO sekitar Rp300 miliar untuk penyertaan saham dan modal kerja. Jadi sektor-sektor di luar itu, di luar jasa kesehatan kelihatannya menarik juga untuk dikoleksi ke depannya. Oke, berarti komoditas sudah agak melandai ya Bang ya? Atau masih bisa komoditas sementara ini memang kelihatannya mulai melandai, tapi saya melihat ini siklusnya belum berakhir ya, karena memang harga komoditas itu sangat ditentukan oleh kondisi geopolitik ya. Dan saya lihat masih ada ketegangan, ada di Ukraina, Taiwan juga masih rentan ya. Jadi saya pikir ada kemungkinan lonjakan juga ke depan kalau ketegangan ini belum berakhir ya. Terakhir di sektor properti, ada PT Wulandari Bangun Laksana Tbk dengan kode saham BSBK merupakan emiten properti pengelola Balikpapan Superblok Kalimantan Timur. Dengan harga penawaran Rp100 per saham, perusahaan berpotensi meraup dana Rp275 miliar. Analis memperkirakan saham ke-6 emiten ini dapat memberi penguatan pada laju IHSG. Meski industri kesehatan sedikit tertekan, industri teknologi dan komoditas terus menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di tengah pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Desy Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.